Sumber daya kehutanan Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah secara mendasar beberapa intisari peraturan pokok sektor kehutanan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Omnibus Law mencerminkan kepentingan ekonomi pemerintah tidak diimbangi dengan untuk menjaga sumber daya hutan dan lingkungan secara lestari. Berikut merupakan beberapa poin penting perubahan yang ada ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. 1. Mudahnya perizinan pemanfaatan kawasan hutan. Yang 2. Pemanfaatan kawasan hutan lindung semakin tidak terproteksi. Hilangnya AMDAL sebagai pintu gerbang terakhir penyelamatan lingkungan. Semakin mudahnya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan. Ini bisa dihitung. Illegal logging kira-kira berapa, terus berapa kerugian terhadap kebakaran. Kalau kita simak tahun 2019, kebakaran paling tinggi, Pak. Kemudian berapa hutan yang setahun antara 1,4 juta hilang, apakah semakin besar atau tidak. Kemudian atap lindung hutan, namanya apa itu Pak? Tutupan hutan itu hilang. Ini sangat luar biasa. Ini berdampak kepada anak cucu kita nantinya ini. Kalau dirupiahkan berapa triliun? Ratusan triliun. Para kontraktor B2B yang menguasai sekitar 60% tambang batubara nasional otomatis memperoleh izin perpanjangan dengan pengelolaan, padahal sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Minerba yang lama nomor 4 tahun 2009, hak pengelolaan ada di tangan BUMN. Volume cadangan dan sumber daya batubara yang dikuasai 7 kontraktor PKP 2B ini masing-masing 3,17 miliar ton dan 20,7 miliar ton. Itu kalau dihitung saja, kalau nilai kalori rata-rata sumber daya batubara 4.000 kilokalori, kalau harganya yang dulu, bukan harga sekarang nih, kalau sekarang kan udah naik nih, ya kan? Sekarang kalau dulu 75 US dollar aja per ton, dan nilai tukar 14.000, maka nilai bruto aset cadangan batubara yang dicaplok oligarki melalui rekayasa undang-undang, kira-kira kalau dikali-kalikan, ya minimal ada sekitar 13.350 triliun. Bayangkan itu. Kebijakan pemerintah pada tambang nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara juga menjadikan Indonesia sebagai pecundang di negeri sendiri. Kita berikan karpet merah. Hak konstitusi BUMN dan BUMD ikut mengelola tambang sebagai pemegang saham minoritas telah diamputasi. BUMN BUMD nggak dapat. Di sisi lain, puluhan izin telah diberikan kepada perusahaan swasta oligarki dari hulu sampai dengan hilir penambangan dan semester. Dari sampahnya saja, apa itu namanya sampahnya Pak? Ya, limbah dari itu kan harusnya kan kalau kita keluar material keluar, itu kan semua dihitung. Sekarang tidak. Itu berapa? Nanti Pak Batu harus menjelaskan. Bahkan sejumlah perusahaan swasta dan Cina meskipun melanggar berbagai aturan diperbolehkan memperkerjakan TKA Cina hingga ke level pendidikan SD, SLTP. Di samping itu karena melanggar prinsip tata tambang yang baik dan berkelanjutan selama periode 2020 nanti sampai 2006, ratusan juta ton biji nikel kadar rendah terbuang. Percuma sebagai dikatakan yang limbah padahal. Nah, kerugian terhadap biji ini saja yang terbuang, harusnya pemerintah mendapatkan royalti dan biaya sekitar 884, sekian triliun. Bayangkan itu. Mantan Menteri Kelautan Bu Susi Pujiastuti memperkirakan nilai kerugian Indonesia per tahun akibat pencurian ikan illegal fishing mencapai 300 triliun bisa untuk bayar bunga hutang. Belum lagi tentang masalah pendistribusian BBM subsidi kepada kapal-kapal asing itu. Belum lagi penyelundupan lain, dan biasanya kapal-kapal ini kapal-kapal besar sampai dengan 3.000 ton, dia punya cold storage, mengambil dari nelayan dan lain sebagainya. Jadi kalau dihitung-hitung ya luar biasa sebenarnya. Itu baru ikan saja, belum yang lain-lainnya lagi. Bahkan nelayan Cina itu dalam beroperasional dilindungi dia oleh kapal-kapal militer bersenjata Cina, Coast Guard, agar tidak tertangkap patroli laut kita, sehingga sering di sekitar perairan Natuna itu masuk ke dalam. Ini juga merupakan ancaman terhadap pertahanan Indonesia, karena Profesor Strategi US Naval War College menyampaikan, China Maritime Studies Institute, Andy Erickson menyampaikan bahwa China telah membentuk unit elit militer dari kalangan nelayan. Unit elit militer di kalangan nelayan untuk memperkuat klaimnya di Laut Cina Selatan. Unit tersebut berada di bawah milisi maritim Tiongkok yang menjadi kekuatan ketiga maritim Cina di Laut Cina Selatan, selain Angkatan Laut Tentara Pembebasan Tiongkok dan penjaga pantai Coast Guard, di bawah polisi bersenjata Tiongkok. Jadi negara lain saja seperti itu, terus bagaimana Indonesia?
Budaya Kehutanan Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah secara mendasar beberapa intisari peraturan pokok sektor kehutanan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Omnibus Law mencerminkan kepentingan ekonomi pemerintah tidak diimbangi dengan komitmen untuk menjaga sumber daya hutan dan lingkungan secara lestari. Berikut merupakan beberapa poin penting perubahan yang ada ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. 1. Mudahnya perizinan pemanfaatan kawasan hutan. Yang 2. Pemanfaatan kawasan hutan lindung semakin tidak terproteksi. Hilangnya AMDAL sebagai pintu gerbang terakhir penyelamatan lingkungan. Semakin mudahnya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan. Ini bisa dihitung. Illegal logging kira-kira berapa, terus berapa kerugian terhadap kebakaran. Kalau kita simak tahun 2019, kebakaran paling tinggi, Pak. Kemudian berapa hutan yang setahun antara 1,4 juta hilang, apakah semakin besar atau tidak. Kemudian atap pelindung hutan, namanya apa itu Pak? Forest, tutupan hutan itu hilang. Ini sangat luar biasa. Ini berdampak kepada anak cucu kita nantinya ini. Kalau dirupiahkan berapa triliun, ratusan triliun itu. Kemudian sumber daya pertambangan juga sama dengan ditetapkannya Undang-Undang Minerba baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Para kontraktor PKP 2B yang menguasai sekitar 60% tambang batubara nasional otomatis memperoleh izin perpanjangan dengan pengelolaan, padahal sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Minerba yang lama Nomor 4 Tahun 2009, hak pengelolaan ada di tangan BUMN. Volume cadangan dan sumber daya batubara yang dikuasai 7 kontraktor PKP 2B ini masing-masing 3,17 miliar ton dan 20,7 miliar ton. Kalau dihitung saja, kalau nilai kalori rata-rata sumber daya batubara 4.000 kilokalori, kalau harganya yang dulu, bukan harga sekarang nih, kalau sekarang kan udah naik nih. Ya kan? Sekarang kalau dulu 75 US dollar ya per ton, dan nilai tukar 14.000. Maka nilai bruto aset cadangan batubara yang dicaplok oligarki melalui rekayasa undang-undang, kira-kira kalau dikali-kalikan ya minimal ada sekitar 13.750 triliun. Bayangkan itu. Sebenarnya kalau ditata dengan benar, dari ini aja bisa. Tapi mau koreksi Pak Batubara nanti. Kebijakan pemerintah pada tambang nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara juga menjadikan Indonesia sebagai pecundang di negeri sendiri. Kita berikan karpet merah. Hak konstitusi BUMN dan BUMD ikut mengelola tambang sebagai pemegang saham minoritas telah diamputasi. BUMN BUMD nggak dapat. Di sisi lain, puluhan izin telah diberikan kepada perusahaan swasta oligarki dari hulu sampai dengan hilir penambangan yang semester. Dari sampahnya saja, apa itu namanya sampahnya Pak? Ya, limbah dari itu kan harusnya kan kalau kita raw material keluar, itu kan semua dihitung. Sekarang tidak. Itu berapa? Nanti Pak Batubara bisa jelaskan. Bahkan sejumlah perusahaan swasta dan Cina meskipun melanggar berbagai aturan diperbolehkan memperkerjakan TKA Cina hingga ke level pendidikan SD, SLTP. Di samping itu karena melanggar prinsip tata tambang yang baik dan berkelanjutan selama periode 2020 nanti sampai 2006, ratusan juta ton biji nikel kadar rendah terbuang. Percuma sebagai dikatakan yang limbah padahal. Nah, kerugian terhadap biji ini saja yang terbuang, harusnya pemerintah mendapatkan royalti dan biaya sekitar 884, sekian triliun. Bayangkan itu. Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia menilai bahwa dari tahun ke tahun terdapat temuan indikasi kerugian negara di sektor pertambangan dan BPK pun sama menemukan banyak. Ini nanti perlu disampaikan beberapa kebocoran-kebocoran. Dan selanjutnya keuntungan dari smelter ini 100% dibawa pulang karena tidak dikenakan bayar PPh badan. Coba, itu yang katakan karpet merahnya luar biasa. Ya, saya anggap itu sebagai mafia tambang. Jadi keberadaan mafia tambang ini yang tidak mencontoh kas negara, merusak lingkungan, mengambil paksa lahan garapan petani, ibarat mengeruk bumi memanen ironi. Menggaruk bumi memanen ironi karena tidak memberikan kesejahteraan pada rakyat dan merampok pendapatan yang seharusnya merupakan hak rakyat dan negara. Kemudian tentang sumber daya kelautan. Kita sama-sama tahu bahwa garis pantai kita ini nomor 2 di dunia setelah Kanada, yaitu 95.000 km persegi, memiliki lebih dari 17.504 pulau, kemudian ada 1.650 jenis spesies ikan dan 480 jenis terumbu dengan luas lautnya 7.000 km persegi dan tempat ikan berkembang biak. Begitu Pak ya, tempat ikan berkembang biak, berarti ya udah gede-gede itu. Masanya kawin, dia di sini kawinnya. Inilah sebenarnya yang membuat dikatakan surga.
pada datang semuanya ke sini. Ya kebanyakan dengan cara mencuri ikan, terumbu karang, illegal fishing untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Mantan Menteri Kelautan Bu Susi Pujiastuti memperkirakan nilai kerugian Indonesia per tahun akibat pencurian ikan, illegal fishing mencapai 300 triliun. Bisa untuk bayar hutang, itu bunga hutang, bunga hutang. Bisa untuk bayar bunga hutang. Belum lagi tentang masalah pendistribusian BBM subsidi kepada kapal-kapal asing itu. Belum lagi penyelundupan lain. Dan biasanya kapal-kapal ini kapal-kapal besar, sampai dengan 3.000 ton, dia punya cold storage, mengambil dari nelayan, dan lain sebagainya. Jadi kalau dihitung-hitung, ya luar biasa sebenarnya. Itu baru ikan saja, belum yang lain-lainnya lagi. Bahkan nelayan Cina itu dalam beroperasional dilindungi dia oleh kapal-kapal militer bersenjata Cina, Coast Guard, agar tidak tertangkap patroli laut kita, sehingga sering di sekitar perairan Natuna itu masuk dalam wilayah ini. Ini juga merupakan ancaman terhadap pertahanan Indonesia, karena Profesor Strategi US Naval War College menyampaikan, China Maritime Studies Institute, Andy Erickson menyampaikan bahwa Cina telah membentuk unit elit militer dari kalangan nelayan. Unit elit militer dari kalangan nelayan untuk memperkuat klaimnya di Laut Cina Selatan. Unit tersebut berada di bawah milisi maritim Tiongkok yang menjadi kekuatan ketiga maritim Cina di Laut Cina Selatan. Selain Angkatan Laut, Tentara Pembebasan Tiongkok, dan penjaga pantai Coast Guard. Di bawah polisi bersenjata Tiongkok. Jadi negara lain saja seperti itu. Terus bagaimana Indonesia? Saya pikir saudara-saudara sekalian, pemirsa sekalian sudah lebih mengerti apakah kondisi pengelolaan sumber daya alam Indonesia itu kini tarafnya masih terancam, tercabik-cabik, atau sudah dikendalikan dan dikuasai secara membabi buta. Kita dan khususnya para pemuda, mahasiswa harus dapat tetap menjaga, bahkan harus segera bangkit mengambil alih seluruh kekayaan alam Indonesia itu pada yang paling berhak, yaitu rakyat Indonesia, dengan segala daya upaya secara konstruktif dan konstitusional. Karena bagi bangsa Indonesia, sumber daya alam itu adalah tumpah darah Indonesia. Ini para pemudanya harus sadar betul ini.